kabar semuanya? Saya yakin kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran saya hari ini, merupakan lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, kaidah pencacahan. Pada video kali ini saya akan membahas permutasi dan kombinasi. Tonton sampai habis ya nak, selamat menyaksikan. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis aturan pencacahan, permutasi dan kombinasi melalui masalah konseptual. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan permutasi dan kombinasi. Materi yang pertama yaitu faktorial. Faktorial disimbolkan dengan tanda seru ya. Oke, untuk suatu n bilangan asli, n faktorial didefinisikan dengan n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali titik-titik kali 2 kali 1. Permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang tersedia, masing-masing unsurnya berbeda jenisnya, dengan memperhatikan urutan kemunculannya ya. Ini ya kata kuncinya ya, memperhatikan urutan kemunculannya. Permutasi ada 3 macam. Yang pertama, permutasi R unsur yang terdiri dari N unsur. Artinya, unsur yang tersedia adalah N yang diambil R. Jadi dituliskan dengan PNR, dirumuskan dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana syaratnya N harus lebih besar sama dengan R. Yang kedua, permutasi N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Misalnya ada N unsur dengan unsur yang sama adalah K, L, M, maka permutasinya dapat kita cari dengan rumus P sama dengan N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Yang ketiga, permutasi siklis. Permutasi siklis artinya penyusunan unsur itu adalah berbentuk bundar atau berbentuk lingkaran. P siklis dapat dicari dengan rumus P sama dengan N kurang 1 faktorial. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara untuk menyusun N unsur yang berbeda, masing-masing unsur berbeda jenisnya, tanpa memperhatikan urutan kemunculannya. Artinya, N unsur yang tersedia diambil R unsur, jadi disimbolkan dengan CNR, dirumuskan sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Syaratnya adalah N lebih besar sama dengan R. Jadi, perbedaan permutasi dan kombinasi adalah kalau permutasi dia memperhatikan urutannya, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Langsung kita ke contoh aja nak ya. Oke, contoh yang pertama, tentukan nilai dari yang pertama 3 faktorial. Seperti kita tahu tadi, N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali titik kali 2 kali 1, berarti 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Yang kedua, 6 faktorial per 4 faktorial. Sama konsepnya anak ya, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi bisa kita tuliskan dengan ini ya, 6 kali 5, karena penyebutnya tadi 4 faktorial, kita kasih aja kali 4 faktorial per 4 faktorial. Berlebih mudah ya nak ya. Berarti di sini 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 1, sehingga diperolehlah 6 kali 5 sama dengan 30. Kita lanjut soal yang kedua. Dari 6 calon pengurus akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Tentukan banyaknya susunan pengurus yang terbentuk. Ya, yang tersedia itu adalah 6 orang. Yang dipilih 3 orang, yaitu 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Apakah diperhatikan urutannya? Ya, pasti. Karena urutan ketua dengan sekretaris dengan bendahara berbeda ya. Yang kita pakai adalah berarti permutasi. Permutasi berapa? Permutasi 63. Permutasi 63 sama dengan sesuai dengan rumus 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Ya, kita jabarkan sama dengan
6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa kita stop di sini? Karena penyebutnya adalah 3 faktorial. Oke, 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan susunan angka yang berbeda dari angka-angka 5, 7, 5, 7, 7, 6, 6. Ini jelas permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena unsur yang sama ada, yaitu angka 5-nya ada 2, angka 7-nya ada 3, angka 6-nya ada 2. Sehingga diperolehlah sesuai dengan rumus tadi, berarti P sama dengan yang tersedia 7 angka, berarti 7 faktorial per yang sama itu angka 5 ada 2, berarti 2 faktorial, angka 7-nya ada 3, 3 faktorial, kemudian angka 6-nya ada 2, sehingga diperolehlah 7 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Karena paling banyak nanti penyebutnya adalah 3 faktorial, berarti pembilangnya kita stopkan dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya 1, 4 dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial hasilnya 1, sehingga hasil terakhir sama dengan 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210 ya, 210 hasilnya. Jadi susunan yang berbeda dari angka-angka 5, 7, 5, 7, 7, 6, 6 adalah 210 bilangan. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat, dari 10 orang yang akan dibentuk tim bola basket. Berarti kata kuncinya tim bola basket. Bola basket ada berapa orang timnya? 6. Tentukanlah banyaknya kemungkinan tim bola basket yang terbentuk. Oke, berarti orang yang tersedia dan 10 yang diambil dari tim bola basket ada 6. Apakah diperhatikan urutannya? Tidak, karena sebuah tim itu nggak diperhatikan urutan pertama sampai ke 6-nya. Tetap satu tim yaitu 6 orang ya. Berarti kita pakai adalah kombinasi, yaitu kombinasi 10, 6. Tersedia 10 orang dibentuk tim bola basket yaitu 6 orang. Oke, 10 kombinasi 10, 6 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial. Oke. Pembilangnya kita stopkan sampai 6 faktorial. Kenapa? Karena di penyebutnya ada 6 faktorial. Jadi sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya 6 dibagi 6 faktorial sama dengan 1. Kemudian 8 dengan 4 kali 2 habis ya. Kemudian tinggallah dia 10 kali 9 kali 7 dibagi 3 sama dengan 10 kali 3 kali 7 sama dengan 210. Jadi tim yang terbentuk itu tim bola basket yang mungkin adalah 210 tim. Kita lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima, suatu kelompok belajar mempunyai 6 anggota 6 orang. Apabila setiap belajar, semua anggota belajar duduk melingkar. Tentukanlah banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut dengan syarat 2 orang selalu duduk berdampingan. Oke. Kata kuncinya di sini adalah duduk melingkar, berarti ini termasuk permutasi siklis. Di sini lagi ya, syaratnya 2 orang selalu duduk berdampingan, berarti terjadilah cuman 5 orang karena 2 orang itu selalu duduk berdampingan, itu berarti jadi 5 lah n-nya. Didapatlah permutasinya, permutasi siklis tadi hasilnya adalah n kurang 1 faktorial, 5 kurang 1 faktorial. 2-nya diperoleh dari mana? 2-nya diperoleh dari, karena yang 2 orang ya, berarti kemungkinannya mereka adalah 2 faktorial. Kemungkinannya ada 2 ya, hasilnya 2 faktorial, sehingga diperoleh permutasinya sama dengan 5 kurang 1 faktorial dikali 2 faktorial.
sama dengan 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 48. Oke, kita lanjut soal nomor 6 ya, Nak ya. Dalam ulangan matematika, seorang murid wajib mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat nomor 1 sampai nomor 4 harus dikerjakan. Tentukan banyaknya pilihan yang dapat dilakukan murid tersebut. Ini ada tersedia 10 soal. Yang wajib dikerjakan 7 soal. Tapi syaratnya nomor 1 sampai nomor 4 harus dikerjakan. Berarti tinggal memilih berapa soal lagi dia, 3 soal. Dari berapa yang tersedia soal, nomor 1 sampai nomor 4 dikerjakan, berarti tinggal 6 soal. Jadi berarti 6 soal dipilih 3, jadi kombinasi 6, 3. Oke, kombinasi 6, 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini diperoleh 3 faktorialnya dan 6 kurang 3 ya, Nak ya. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 sama dengan 20. Oke, kita lanjut soal yang terakhir ya, soal ke-7 Nak ya. Soal yang ke-7. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 7 kelereng hitam. Tentukanlah banyaknya cara mengambil 4 kelereng secara acak, sekurang-kurangnya 2 kelereng merah. Ini kata kuncinya sekurang-kurangnya 2 kelereng merah. Yang tersedia kelereng 4 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Yang mau kita ambil ya 4 kelereng secara acak, tetapi syaratnya sekurang-kurangnya kelereng merah. Kemungkinan pertama 4-4-nya merah. Berarti 4 diambil dari 4 merah yang tersedia. Kombinasi 4-4 sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 4 kurang 4 faktorial, makanya didapat di 0 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan 1 dibagi 0 faktorial sama dengan 1. Kemungkinan kedua, kelereng merahnya 3, berarti kelereng hitamnya 1. Oke, tadi yang tersedia 4 kelereng merah, berarti kombinasi 4 diambil 3 dikali kombinasi kelereng hitamnya 1 diambil dari 3 kelereng hitam yang tersedia, kombinasi 3, 1. Sama dengan, kita jabarkan, 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial, itu kombinasi 4, 3 ya, dikali kombinasi 3, 1. 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Oke, untuk yang pertama, kombinasi 4, 3, berarti 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial, hasilnya sama dengan 4. Kombinasi 3, 1, 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, hasilnya 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Kemungkinan ketiga, yaitu kelereng merahnya 2. Oke, berarti kombinasi 2 diambil dari 4 yang tersedia. Kali kelereng hitamnya 2, berarti 2 diambil dari 3 kelereng hitam yang tersedia. Jadi kombinasi 42 dikali kombinasi 32. Kombinasi 42 hasilnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kali kombinasi 32, 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini kita jabarkan 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial bagi 2 faktorial hasilnya 1, tinggal dia 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 3 kombinasi 32, 3 faktorial tadi per 2 faktorial kali 1 faktorial, berarti 3 faktorial, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1, hasilnya adalah 3. Jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Maka banyaknya cara untuk mengambil 4 kelereng secara acak dengan syarat sekurang-kurangnya 2 kelereng merah sama dengan kombinasi 44 ditambah kombinasi 43 kali kombinasi 31 ditambah kombinasi 42 kali kombinasi 32 sama dengan 1 tambah 12 tambah 18 sama dengan 31. Oke, demikianlah video pembelajaran kita hari ini ya Nak. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu untuk membantu kamu dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas matematikanya.
Dan jangan lupa kamu selalu berlatih dengan soal, karena saya yakin kamu pasti bisa. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.